Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Farasabila dengan NPM 2008 260197. Baiklah, di sini saya akan melakukan presentasi mind map dengan judul intoleransi makanan ataupun food intolerance yang merupakan tugas dari semester antara blok gastro. Baiklah, langsung saja kita membahas mengenai intoleransi makanan ataupun food intolerance. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya intoleransi makanan ini apa. Nah, intoleransi makanan ini dia merupakan respon non-imun yang dimana diinisiasi oleh makanan ataupun komponen makanan yang non-protein sehingga pada jumlah normalnya itu dia tidak bisa ditoleransi dengan baik. Kemudian intoleransi makanan ini dia terjadi pada seseorang yang dimana memiliki defisiensi enzim pencernaan tertentu. Kemudian juga keluhan paling sering dari intoleransi makanan ini dia sebenarnya mirip dengan IBS ataupun Irritable Bowel Syndrome yang dimana itu ada keluhannya seperti frekuensi buang angin, kemudian terjadi nyeri perut, kemudian terjadi kembung dan juga bisa saja terjadinya diare. Nah, adapun klasifikasi dari intoleransi makanan, dia terdiri dari kelainan proses penyerapan pada saluran cerna ataupun kekurangan enzim. Contohnya itu seperti intoleransi laktosa, itu reaksi farmakologi ataupun cerna yang dimana ataupun keracunan. Contohnya itu seperti intoleransi histamin dan theobromine ataupun bisa saja terjadi reaksi dari idiostraktik yaitu seperti intoleransi dari zat adiktif ataupun pewarna makanan. Nah, jenis makanan yang paling sering menyebabkan intoleransi makanan seperti yang sudah saya jelaskan, itu dia ada food map, gandum, makanan yang mengandung histamin, kemudian juga seperti tadi yang sudah disebutin zat aditif dan pewarna makanan. Nah, jadi untuk pembagian ini akan saya uraikan, akan saya bahas satu-satu. Yang pertama itu mengenai food map. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya food map itu apa. Nah, food map ini dia merupakan singkatan dari fermentable oligosaccharida and polyols yang dimana merupakan sekumpulan karbohidrat rantai pendek yang kurang baik yang nantinya akan diserap oleh usus kecil yang kemudian nanti akan difermentasikan oleh bakteri usus. Adapun mekanisme dari intoleransi food map ini ada 3. Yang pertama itu intoleransi food map terjadi akibat dari karbohidrat rantai pendek yang tidak diabsorpsi dengan baik. Kenapa? Karena terjadi pengurangan enzim untuk mengurai food map. Jadi nanti karena dia terjadi food mapnya ini udah mengurai, nanti akan menyebabkan efek dari osmotik, yang dimana terjadi peningkatan cairan masuk ke dalam lumen si usus. Adapun mekanisme kedua yaitu karbohidrat ini tidak dicerna lagi. Jadi nanti karbohidrat tidak dicerna, nanti akan masuk ke dalam kolon. Kemudian akan difermentasi oleh bakteri kolon yang dimana nanti akan menyebabkan peningkatan dari produksi gas seperti hidrogen, metan, dan juga karbon dioksida. Adapun mekanisme ketiga yaitu kelebihan produksi dari si SCFAS yaitu short chain fatty acids. Kemudian si SCFAS ini seperti propionat, kemudian butirat dan juga asetat. Dan ini merupakan produk yang metabolisme serat oleh bakteri yang sangat bermanfaat. Nah, butirat ini dia sebenarnya berguna untuk menjaga kesehatan dari epitel usus, sedangkan si propionat ini dan juga asetat dia memiliki efek imunitas yang sistemik. Kemudian masuk ke yang kedua yaitu ada gandum. Nah, kita ketahui bahwa komponen dari si gandum ini dia kan menyebabkan intoleransi, yaitu ada protein dan juga karbohidrat. Nah, kalau misalkan untuk mekanisme dari intoleransi gandum ini, dia sebenarnya ada diduga yang menyebabkan intoleransi ini ada peningkatan dari si lipopolisakarida binding yang dimana nanti dia itu akan terjadi peningkatan eosinofil, kemudian juga bisa aktivasi imunitas innat dan juga adaptif, kemudian terjadi
peningkatan dari permeabilitas usus, sehingga bisa aja karena perubahan dari si mikrobiota usus. Nah, peningkatan dari permeabilitas usus ini dia disebabkan oleh gliadin, kemudian respon imun adaptif diduga karena disebabkan oleh tingginya kadar dari antibodi si anti-gliadin tubuh dan juga karena respon imun innat yang disebabkan oleh ATI. Kemudian yang ketiga itu ada histamin. Nah, kalau si histamin ini dia kan merupakan amin biogenik yang dimana tidak hanya terdapat dalam tubuh secara alami, tetapi juga terdapat pada makanan. Nah, intoleransi histamin ini dia terjadi akibat ketidakseimbangan kemampuan mereduksi atau mendegradasi histamin dengan jumlah histamin yang nantinya akan masuk ke dalam tubuh. Kemudian adapun makanan yang mengandung histamin itu ada ikan yang dimana nanti ikan ini yang dikeringkan ataupun diawetkan seperti ikan kering, tuna, kemudian makerel, sarden dan juga ikan teri. Kemudian juga makanan laut itu seperti seafood dan juga kecap ikan. Nah, kalau yang keju itu di semua jenis keju, sedangkan untuk sayuran itu seperti terong, alpukat, asinan kubis, bayam, tomat termasuk saus tomat. Sedangkan pada minuman itu di semua jenis alkohol, terutama seperti red wine, bir, kemudian whisky. Nah, jadi alkohol ini dia mengurangi degradasi histamin dan juga dia bisa meningkatkan permeabilitas si usus, yang dimana bisa memperburuk gejala dari intoleransi histamin. Maaf saya kelewatan tadi adapun sumber makanan yang mengandung FODMAP itu ada fruktosa, laktosa, sorbitol, manitol, fruktan dan juga GOS. Nah, untuk fruktosa itu sumber makanannya seperti madu, apel, mangga, pir, dan juga semangka. Sedangkan untuk yang laktosa itu seperti susu dan juga yogurt. Kalau yang sorbitol itu dia ada apel, alpukat, pir, permen dengan pemanis yang dibuat secara buatan. Kemudian kalau yang manitol itu ada jamur, kembang kol, permen dengan pemanis buatan. Nah, kalau yang fruktan itu ada gandum, bawang bombay, dan bawang, dan juga bawang putih. Sedangkan untuk yang GOS itu ada polong-polongan dan kacang. Selanjutnya, yang keempat, yang terakhir itu dia ada zat aditif dan pewarna makanan. Nah, untuk zat aditif dan pewarna makanan, sebenarnya kita ketahui banyak jenis zat aditif dan pewarna makanan yang dimana dia dipakai di industri makanan saat ini. Terutama itu tujuannya untuk mengawetkan makanan dan juga meningkatkan rasa ataupun penampilan dari si makanan tersebut. Adapun zat aditif dan pewarna makanan ini dia dikelompokkan menjadi beberapa itu ya berdasarkan fungsi dan khasiatnya seperti pengawet, perasa, pemulsi, kemudian juga penggental sehingga penambah rasa. Adapun mekanisme dari intoleransi zat aditif dan pewarna makanan itu yang pertama mekanismenya ini sebenarnya dia masih belum jelas dipahami secara jelas. Tetapi ada beberapa studi yang sudah melakukan penelitian, jadi diduga itu dia disebabkan karena adanya aktivitas langsung dari si sel mast oleh zat aditif dan juga pewarna makanan. Nah, sedangkan si aktivitas sel mast ini nantinya dia itu akan menyebabkan pelepasan dari mediator seperti histamin, likotrien, dan juga lainnya. Nah, karena hal tersebut nanti akan menyebabkan gejala dari si intoleransi zat aditif dan pewarna makanan itu dia mirip dengan gejala dari intoleransi histamin seperti contohnya kayak terjadi kemerahan pada kulit, kemudian terjadi urtikaria dan juga bisa menyebabkan angioderma serta bisa aja terjadi gejala pada organ lainnya seperti dispeni, kemudian hipotensi dan juga dyspnea. Adapun contoh makanan yang mengandung bahan dari kimia natural ataupun tambahan itu seperti pada zat aditif
yang natural itu ada zat kimia makanan yang golongan amin, kemudian glutamat dan salisilat. Nah, pada yang golongan amin itu seperti keju, coklat, pisang, ham, dan ikan. Sedangkan pada glutamat itu contohnya ada tomat, kalau yang salisilat itu ada apel, tomat, asparagus, kemudian raisin, jahe. Sedangkan pada zat adiktif kimia, kalau yang pewarna itu seperti permen, agar-agar. Kemudian kalau yang MSG itu ada makanan ringan kemasan, benzoat itu keju, yogurt, coklat, selai. Sedangkan yang nitrat itu ada daging, kemudian asam sorbit itu ada keju, dan sulfit itu ada soft drink, dan buah yang dikeringkan. Adapun referensi yang saya gunakan, di sini saya mengambil dari beberapa jurnal dan textbook juga. Mungkin itu saja presentasi penjelasan dari intoleransi makanan yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.